Selamat datang di seri Agrobisnis. Kembali kita bertemu di seri bagaimana meracik sendiri pupuk hidroponik yang merupakan bagian kedua kali ini. Bagi Anda yang belum sempat melihat bagian pertama, silakan klik ke YouTube bagian pertama. Atau yang paling mudah adalah Anda mensubscribe seri ini sehingga bagian-bagian yang belum Anda lihat dapat masuk ke dalam channel YouTube Anda secara otomatis. Baiklah, kita lihat sekarang bagaimana mencampur unsur mikro. Pada bagian kedua ini kita akan membahas pertama kali apakah itu unsur mikro. Nama lain dari unsur mikro adalah elemen mikro, mikronutrisi, mikroelemen, mikronutrients, trace elements. Kenapa disebut mikro? Karena jumlah yang diperlukan hanyalah sedikit. Mikro berarti kecil, tetapi fungsinya teramat penting untuk pertumbuhan tanaman, termasuk ke dalam sistem hidroponik. Baik, kita masuk ke dalam tabel di sini bagaimana membuat larutan stok unsur mikro. Pada tabel kolom pertama kita lihat nama-nama unsur mikro yang diperlukan. Bahan-bahan ini dapat Anda beli di toko-toko kimia, antara lain zinc sulfat atau disebut ZnSO4, manganese sulfide, copper sulfate, boric acid, sodium molybdate, dan juga besi yang sudah mengalami kelatit. Dan beratnya adalah seperti dicantumkan pada kolom kedua pada tabel ini. Tahap yang pertama adalah kita menimbang dulu sejumlah yang tertera di sini. Kemudian kita campur semuanya ke dalam botol nomor 1 dan kemudian dilarutkan ke dalam 1 liter air. Demikian juga besi atau FeEDTA pada bagian ini kita larutkan ke dalam 1 botol air pada botol yang kedua sebanyak 1 liter sehingga didapatkan 2 stok larutan, yaitu botol pertama dan botol kedua, dan keduanya tidak boleh dicampur sebelum kita mengencerkan. Perlu diketahui bahwa larutan ini merupakan larutan konsentrat, jadi harap tidak dipakai langsung karena tanaman akan terbakar. Ini merupakan larutan dengan kekuatan 100 kali konsentrasinya. Demikian kuat sehingga untuk menggunakannya Anda harus mengencerkannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah cara mengencerkannya. Pertama, ambil larutan dari botol nomor 1, cukup 10 ml saja. Kemudian campur 10 ml tadi dengan 5 liter di dalam wadah yang baru. Jelaskan? Setelah itu, dari botol yang kedua, ambil 100 ml larutan dari botol yang kedua tadi. Kemudian kita campur kembali dengan 5 liter air di dalam wadah yang baru pula. Nah, kedua larutan ini kita gabungkan dan dimasukkan ke dalam tangki akhir yang jumlah totalnya 100 liter. Jadi tadi 10 liter totalnya dicampur dengan 90 liter air sehingga totalnya menjadi 100 liter. Nah, larutan inilah yang di tangki air menjadi larutan nutrisi yang siap dialirkan ke dalam sistem hidroponik kita. Jangan lupa dicek juga pH-nya agar mendekati pH netral. Bila tutorial ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa di bagian layar di bawahnya klik subscribe dan like supaya seri-seri selanjutnya dapat Anda terima ketika siap tayang. Kemudian ada tambahan untuk part 1. Sedikit, kalau Anda telah berkunjung ke part 1, ada informasi tambahan di sini bahwa unsur-unsur kalsium, magnesium, dan sulfur itu termasuk unsur makro sekunder, sehingga penambahannya dapat ditimbang secara langsung dengan melihat referensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman, kemudian ditambahkan langsung ke dalam tangki akhir sesuai dengan konsentrasi yang dianjurkan.